di atas unsur keempat di sini pun telah terbukti. 5. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan. Menimbang bahwa memori van Tolechting mendefinisikan bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat dan turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menimbang bahwa di dalam ajaran turut serta ini adanya meeting of mind atau kesamaan kehendak antara pelaku satu dengan pelaku lainnya sesuai dengan perannya masing-masing, maka syaratnya sudah terpenuhi. Bukan harus adanya pertemuan rapat bersama bersepakat menghilangkan nyawa korban, dan masing-masing harus melakukan suatu perbuatan yang langsung mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Akan tetapi dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia, hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua, mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa peran saksi Kuat Ma'ruf adalah sebagai berikut. Sesampainya di rumah Saguling diajak saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 dihubungkan dengan kejadian Magelang. Dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sudah tidak suka kepada korban Yosua Huta Barat. Ditindaklanjuti saksi Kuat Ma'ruf yang ikut berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama satu mobil Lexus B1MH dengan saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, korban Yosua Huta Barat yang disopiri terdakwa dengan alasan isolasi. Padahal saksi Kuat Ma'ruf tidak ikut PCR dan harus segera pulang ke Magelang. Sesampainya di rumah dinas Duren 3, terdakwa tanpa dikomando telah pula naik ke lantai 2, menutup gorden dan pintu serta turun ke lantai 1 dengan melakukan hal yang sama, yang maksudnya tentulah adalah untuk mengamankan situasi agar apa yang terjadi di dalam rumah dinas Duren 3 tidak diketahui orang luar, setidak-tidaknya tidak mencurigakan. Apalagi telah ternyata saksi Dirwanto menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan untuk yang menunjukkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi dilaksanakan penghilangan nyawa korban Yosua Huta Barat.
memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu sedang berada di taman samping rumah dinas melalui terdakwa, ikut mengawal masuk saksi korban, berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan, sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di Rumah Saguling lantai 3 serta memerintahkan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi Richard Eliezer, yang akhirnya saksi Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat di rumah dinas Duren 3 dan telah pula meminta saksi Richard menambah peluru dalam senjata Glock 17. Selanjutnya telah pula dengan alasan akan bermain badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan. Tetapi kenyataannya telah berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati dan mengucapkan halo, halo ketika berada di pertigaan Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Adan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Sehingga dengan demikian jika Ferdi Sambo turun dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan, di mana ketika turun senjata HS yang dibawanya terjatuh dan dilihat oleh saksi Adan Romer. Selanjutnya ketika masuk bertemu saksi Kuat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.